Jadi saya pakai akun yang lain. Oh, Jadi ini ini akun cinta, saya yang baru. ini Mulia Mandat Salaf ya? Betul, betul. Masya Allah. Monggo, 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 Oh, monggo, monggo. Iya. Ini Kiai, apa namanya, teman-teman di Salafi itu, saya pernah diskusi dengan teman-teman Salafi dan teman-teman Aswaja terkait dengan masalah bid'ah. Terkait bid'ah itu kan yang menurut pemahaman teman-teman Salafi itu kan segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, terus kemudian teman-teman Aswaja menjawab kalau pemahamannya bid'ah seperti itu salah besar. Kalau pemahaman seperti itu berapa banyak para sahabat Nabi yang akan masuk neraka kalau pemahamannya seperti Oh itu. iya betul. Karena para sahabat itu banyak yang melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul kayak Bilal bin Rabah melakukan sholat setelah ba'da wudu, kemudian para sahabat-sahabat lain yang bertasbih menggunakan tasbih dari itu tidak pernah Rasulullah. Dan kemudian ada juga yang perkataan sami Allahu liman hamidah itu kan kemudian hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah itu kan Rasul aja nggak pernah mengajarkan apa baik hal itu ternyata dipraktikkan oleh para sahabat dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Tapi kemudian para teman-teman Salafi menyatakan itu kan masih ada Rasulullah yang bisa membenarkan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan. Tapi setelah Rasulullah bahwa perbuatan itu tidak eh, bisa diterima oleh para sahabat dan oleh Rasulullah gitu. Itu gimana Pak? Jelaskan ya. Ya, Mohon pencerahannya dari para kiai. Kayaknya ini dari tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Mungkin hostnya boleh Oh menyimpulkan udah ya. sajalah terus. gini, gini, gini. Oke langsung ya. Begini Pak, begini Pak. Eh itu kan konsep berpikir ya, artinya begini. Kalau yang dicontohkan itu bid'ah yang pas dilakukan di zaman Nabi masih hidup, itu ya pertanyaan itu bisa muncul. Tetapi bagaimana jika begini? Kalau setelah perbuatan baru yang dilakukan setelah Nabi wafat, itu siapa yang menjamin? Nah, bagaimana nanti apa yang dilakukan oleh sahabat Umar, semisal nikmatil bid'atu hadihi, itu siapa yang menjamin? Kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, melegalkan sholat qobliyah ba'diyah id. Kemudian Sayyidina Abbas membuat talbiyah dengan model baru, siapa itu yang menjamin? Kemudian Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di kuburan sampai 1 hataman, siapa yang menjamin? Kemudian Imam Syafi'i membuat redaksi sholawat Syafi'iyah, sholawat yang disusun oleh Imam Syafi'i sendiri, siapa yang menjamin? Kemudian sahabat Abu Bakar punya inisiatif mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, siapa yang ada menjamin? Jauro itu ya, ada pada gimana? Adanya Sayyidina Utsman, siapa yang Ya, menjamin? Terus ini Pak, ada ribuan permasalahan yang pertanyaannya siapa yang menjamin? Ayo. Nah, padahal itu adalah af'ali kabiril imam muslim, ya, akabiril imam para imamnya, penggede-penggedenya para imam dari umat Islam. Nah, itu siapa yang menjamin kalau memang pertanyaan itu pantas ditanyakan, kalau ini konsep ini ya pantas ada pertanyaan kayak begitu. Sebenarnya itu bukan pertanyaan yang apa ya, tidak ada, itu pertanyaan bid'ah itu pertanyaan bid'ah karena tidak pernah ditanyakan oleh ulama-ulama salaf. Nah, sehingga patokannya ulama salaf ketika berbicara bid'ah itu tidak bicara Nabi masih hidup atau setelah wafat atau dilakukan salaf Yap. atau dilakukan siapapun, tidak ada. Patokannya tidak begitu. Patokannya Apa? adalah kuluma, setiap sesuatu yuwafiku
kitaban au sunatan au ijma'an fahuwa bid'ah hasanah. Itu Imam Syafi'i. Wa kulluma yukhalifu ila akhirih. Para imam itu membuat kaidah itu jamek manek, Pak. Tidak guncang. Artinya takrif atau batasan-batasan itu betul-betul mampu menjawab di setiap tantangan zaman yang ada. Makanya para imam-imam ini tadi saya bacakan ya beberapa redaksi bagaimana para imam itu menggambarkan terkait bid'ah hasanah dan dolalah. Semua bahasanya begitu. Pokoknya setiap sesuatu kuluma mustanadun. Ya, setiap sesuatu yang mustanad atau yang tadariju, yang di situ masuk. Begitu bahasanya. Jadi tidak ada redaksi yang dilakukan zaman Nabi, Nabi masih hidup, setelah Nabi wafat siapa yang menjamin. Tidak ada bahasa-bahasa begitu. Bahasanya umum, setiap perkara yang di situ ada landasan dalil syariat ya hasanah. Setiap perkara yang di situ tidak punya landasan dalil ya dolalah. Atau setiap perkara yang di situ menyelisihi kitab, sunnah, ijma ya adolalah. Dan kaidah itu bisa dipakai oleh siapapun, kapanpun, sampai hari kiamat bisa dipakai. Kaidah itu, karena kaidah itu yang membangun agama para ulama salaf. Maka tidak menutup kemungkinan apakah nanti setelah kita, di cucu-cucu kita, kemudian cicit-cicit kita, akan muncul bid'ah hasanah baru. Ya mungkin. Yang penting tidak keluar dari kaidah yang sudah disampaikan ulama salaf. Gitu ukurannya. Ya. Jadi pertanyaan Wahabi yang mengatakan iya itu dilakukan sahabat waktu Nabi masih hidup. Kalau yang Nabi setelah wafat, siapa nanti yang menjamin? Siapa yang menjamin? Berarti kalau tidak ada yang menjamin itu adalah sesat. Kan begitu, mau kesimpulannya mau ditarik ke situ. Ya nanti bagaimana menjawab apa yang dilakukan? Nggih, leres ya. Jadi begini Apa nggih. ranconya? Nggih. Apa ranconya? Nggih, yang namanya kaidah kan sudah jamek, nggih. Ada jamek, kemudian manek itu sudah cukup. Nah, ini kita kan atau jenengan atau Yai Masun kan menyampaikan dari sebuah pendapat ulama begitu. Nah, ketika nanti pendapat ulama ini nanti akan potensinya ditolak dengan pendapat selain ulama, seperti pertanyaan-pertanyaan yang seperti enggak level ngoten. Tor, gimana Tor? Oke, kalau saya pribadi, Suaranya kemerosok. Becine kumike kemerosok kan selesai. ada satu lagi Kiai, ini kan teman-teman di Salafi juga berkata ya di dalam Al-Quran itu Allah sudah menyampaikan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam madina. Di pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam sebagai yang diridhoi Allah. Intinya seperti itu. Dan itu pemahamannya seperti apa Kiai? Monggo silakan. Begini. Coba saya manu. Kalau pengen jawabannya itu nanti ini perkataan siapa ya, nanti kita bisa carikan. Tapi bahwa ulama-ulama itu, dan itu beberapa kali sudah kita bahas ya, bahwa yang dimaksud al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, itu adalah bahwa ada yang mengatakan begini, sebagian ulama itu mengarah kepada hukum halal haram atau mengarah kepada hukum fikih. Ada yang mengatakan bahwa kaidah diajarkan Nabi ini sudah sempurna. Nah, kaidah yang diajarkan Nabi itu sudah sempurna. Nah, makanya termasuk kesimpulan Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, itu juga berlandaskan dalil. Dalil nas, hadis yang disampaikan oleh Nabi sendiri. Ya, termasuk
man sana sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha, itu termasuk salah satu taksis hadis kullu bid'ah dolalah. Jadi bahwa al yauma akmaltu lakum itu bukan berarti bahwa punya pengertian apa yang Nabi lakukan ini sudah purna, artinya bahwa apapun yang kita lakukan terkait ibadah itu ya harus nyontoh Nabi berdasarkan ayat itu. Itu tidak begitu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa kaidah-kaidah atau ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi lewat Al-Quran dan hadis itu sudah mencukupi. Artinya bahwa sandaran kita terkait amal ibadah, terkait kaidah-kaidah, terkait pemahaman itu nanti bisa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu. Bang Hos ya, sedikit saya mau bicara. Kalau semua harus ada dari Rasul, dari Nabi, menolak pendapat yang lain, bagaimana itu kurban dengan jamus, dengan kerbau? Di dalam hadis Nabi itu tidak ada kurban oleh kerbau ya. Halo. Adanya oleh bakor atau domba dan sebagainya. Kalau onta, kalau oleh jamus, oleh kerbau itu tidak ada di dalam hadisnya. Kalau dia Pak Agus Senpi. Iya sebentar. Iya sampai naik, saya persilakan sampai. Pak Fikro, sampai tahan dulu. Ini masih ada orang ngomong. Ya, sampai nanti akan diberi waktu. Tolong pada yang lain tertib ya, yang tertib ya. Monggo silakan dilanjut. Ya, tadi kalau Salafi katanya harus dengan ada contoh Nabi, terus kalau dengan contoh harus ada contoh dalam hadisnya, dari mengutip dari ayat yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Kalau dilarikan kepada kurban dengan kerbau atau jamus itu tidak ada di dalam hadisnya. Dalam hadisnya tidak ada konteks hadisnya. Di dalam konteks hadisnya itu kurban itu dengan sapi, dengan onta, dengan domba. Kalau sapi itu tidak ada contoh dalam Nabi. Kalau lari kepada harus kepada hadis Nabi. Dia maunya hadis terus, tapi tidak mencontoh penangannya. Kalau kita orang aswaja memakai dengan korina yang lain seperti tadi ijma kias. Ya, ijma kias. Kias itu seperti tadi kurban kepada jamus, dikiaskan kepada sapi. Kalau dia objektif, dia harusnya membantah itu, ya, dengan kurban dengan jamus atau kerbau. Kita singkatkan ya, sebab kita ada tamu yang mendesak sekali. Ya. Jadi kita potong waktu, kita persilakan untuk Pak Fikri John. Monggo apa yang mau disampaikan Pak? Tapi kita jangan marah-marah ya Pak ya, sebab di sini kita sedang berbicara tentang agama ini. Monggo Pak Fikri John. Oke. Tadi saya mendengar masalah bid'ah hasanah. Itu host bilang tadi ada. Benar kayak gitu. Iya benar. Ya, kami akan bertanggung jawab pernyataan itu. Enggak, masalahnya gini. Bid'ah itu seluruhnya sesat dalam urusan agama, apapun itu. Tak ada yang namanya bid'ah hasanah, tak ada bid'ah dolalah. Semua bid'ah dalam agama itu, dalam agama, konteks agama, semuanya sesat. Nabi pernah bilang, kok putus suaranya? Halo. Ulangi Pak, putus Pak suaranya Pak. Ya. Kalau masalah bid'ah hasanah itu dalam konteks agama ya, bukan dunia. Siap. Kalau dalam konteks agama itu semua bid'ah, itu semua dilarang, itu semua sesat. Itu tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah dolalah. Itu kalau dalam urusan agama semua sesat, tidak ada toleransi. Tapi
Kalau dalam urusan dunia, Nabi bilang kita yang lebih tahu. Itu diperbolehkan. Nah, seperti itu Bapak. Jadi dalam agama, urusan agama itu tidak ada yang namanya bid'ah hasanah Bapak. Jadi semuanya, kalau dalam urusan agama nih, perhatikan baik-baik. Dalam urusan agama itu tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Oke, sudah ya? Sudah ya? Begitu Bapak. Oke, siap. Ya. Jadi Pak Fikri John ini masih kekeh mengatakan bahwa dalam urusan agama itu tidak ada bid'ah hasanah. Bukan masih Semua. Bapak, karena itu emang kebenarannya seperti itu. Iya. Santai Bapak. Santai ya. Tolong turunkan tensinya Pak ya. Jadi santai-santai, kita yang menjawab, kita tidak marah. Jadi yang bertanya kalau boleh jangan marah. Sorry Bapak. Kalau Iya. masalah tensi, sebentar. Kalau masalah tensi itu memang nada bicara seperti itu. Kok saya orang Sumatera soalnya. Iya, siap. Jadi tolong dimaklumi kalau masalah tensi segala macam. Tapi saya tidak bermaksud apa-apa. Memang gini, iya. memang gini cara bicaranya gitu loh. Iya Pak. Jadi Iya Pak. clear ya. Ya kalau masalah Clear, tensi clear ya. Tapi Oke. yang jelas saya tidak ada maksud apa-apa selain tegas. Oke? Oke Pak. Jadi saya rasa Oke, semua itu menjawab sudah siap. Mau dibabat terus host atau mau dikasih yang lain host? Ya, coba gini aja, gini. Di dalam ini saya ngutip kitab ya, Coba nanti jenengan tanggapi Pak. Ya saya tertarik sekali apa yang jenengan uraikan ini, luar biasa ini. Semoga menjadi ilmu baru bagi kami. Tapi kami mau coba tanya dulu. Di dalam kitab Qawaidul Ahkam yang dikarang oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Jenengan paham Imam Izzuddin bin Abdissalam? Oke. Beliau mengatakan begini. Walil bid'ai al-mangdubati amsilatun. Bahwa termasuk di situ bid'ah yang sunnah itu ada contoh-contoh yang banyak. Ada beberapa contoh terkait bid'ah mangdubah. Walil bid'ai al mangdubah di dalam Qawaidul Ahkam juz 2 halaman 133. Minha, termasuk salah satunya adalah ihdatsul madarisi wabina ulqonatiri. Ya, termasuk membuat madrasah, membuat pondok ya. Wa minha kullu ihsanin lam yu'had fil asril awal. Wa minha sholatut tarawihi. Termasuk bid'ah yang sunnah. Bid'ah ini sunnah, tapi bid'ah mangdubah adalah sholat tarawih. Ya, coba jenengan gimana ini? Dengan redaksi ini gimana cara menjelaskannya? Atau jenengan punya pemahaman gimana? Gini Pak, kita dari awal ya, dari akar ya. Bid'ah ini kan arti kata itu kan inovasi Pak. Inovasi yang dilakukan dalam bentuk agama, ya kan? Nah, dalam bentuk agama itu arti kata bid'ah itu Pak. Artinya inovasi. Nah, inovasi di sini yang tidak diperkenankan dan tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Semua bid'ah itu sesat Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya perkataan baik adalah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sejelek-jeleknya perkara atau bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu hadis riwayat Muslim Pak, nomor 867. Dan di riwayat lain itu dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1578, dikatakan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi di sini Pak, yang dinamakan bid'ah itu dalam agama, dalam urusan agama. Kalau urusan dunia lain lagi cerita Pak. Inovasi dalam urusan dunia itu diperbolehkan, sebab Nabi bilang kita yang paling tahu kalau masalah urusan dunia. Tapi kalau masalah urusan akhirat atau agama itu sangat-sangat dilarang Pak. Gitu. Oke. Jadi tidak ada bid'ah hasanah
Semua bid'ah itu sesat, Pak. Siap. Isinya sohi di Gini Pak saya. Oke, itu kan tadi kan sampean sudah menjelaskan ya berkali-kali. Nggak, saya ini cuma membaca satu kitab namanya Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, dikarang oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ulama yang hidup abad ke-5 Hijriah. Nah, beliau mencontohkan termasuk bid'ah yang sunnah, bid'ah mandubah, itu adalah contohnya adalah sholat taraweh yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Nah, dengan redaksi itu tanggapan sampean apa? Itu loh yang saya pengen gini loh, Pak. dengarkan Kalau tanggapan misalkan sampean. kalau ada contoh, itu bukan bid'ah, Bapak. Sampean kenal Namanya itu Syekh sunnah. Izzuddin Abdissalam apa enggak, tanya dong. Kalau enggak kenal, kenalan Coba. dulu. Sebentar kamu. Coba gini. Saya pengen jawaban jenengan yang ya ini saya langsung jawaban ke pertanyaan ya. Saya ini kan mendatangkan satu redaksi bahwa beliau mengatakan ada loh bid'ah itu sunnah, bid'ah sunnah. Berarti kan bid'ah baik kalau sunnah ini. Contohnya apa? Sholat Bapak tahu nggak taraweh. bid'ah itu apa? Kan udah saya jelasin tadi. Bid'ah itu kan tentang inovasi, Pak. Lah iya, maksudnya sampean menolak redaksinya Syekh Izzuddin bin Abdissalam atau sampean punya tanggapan lain terkait redaksi itu? Jangan bicara kemana-mana. Maksudnya terkait redaksi itu menurut tanggapan sampean apa? Apakah batal itu adalah perkataan sesat atau perkataan yang kacau atau itu benar tapi penjelasannya begini apa begitu gitu loh maksudnya? Kalau saya kurang menanggapi itu, tapi saya balik ke dasar, Pak. Dulu. Itu loh. Ya intinya nggak bisa menanggapi itu Bukan lah tidak gitu bisa. Saya Ya. hanya ingin dari dasar dulu biar mengerti. Jadi kalau mana-mana tuh bahasnya tapi loncat langsung tahu akarnya. Kalau kita tidak tahu, Oke. udah bid'ah itu dalam arti kata bahasa itu adalah sebuah inovasi. Jadi Nah, Pak yang Fikri dilarang ini lebih paham daripada Pak Izzuddin bin Abdissalam, Bos. Jadi nggak usah disebutin Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu. Sebentar, jangan Saya jangan Izzuddin terlalu bin ke Abdissalam situ itu. ya IMDb, jangan terlalu ntar takutnya disalahpahamin orang ucapannya. Biar. Kalau orang Keren pengen sekali. kembali ke asal, kita lihat apakah Keren sekali langsung begitu. semuanya siap untuk kembali ke asal. Tidak apa-apa. menanggapi Kang Fikri, Afwan, ana izin host moderator, ana izin menyikapi dulu. Gini Beb, nanti beliau nggak mampu Beb. Kalau nanti antum ini ilmunya sudah terlalu tinggi Beb nanti. Tidak apa-apa kalau dia mau ajak diskusi Jangan, masalah kaifiat istinbat, silahkan, kan kita ajak masuk. kalau antum Bagaimana mengenal kaifiat istinbat ahkam. Maunya gini, Be. Maunya kita santai-santai dulu, Be. Biar semua apa-apa, paham. hiburan bersama. Semua kalangan paham, Be. Gitu, Be. Dia diajak kenalan sama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kalian ini kayak mau. buzzer ya. Astagfirullahaladzim. Jadi gini, Ada keluar. monggo Buzzer kalian semua ya. Waduh, jangan keluar dulu, Pak. Belum selesai nih, Pak. Tidak ada yang memojokkan sampean kok sampean malah terasa, Pak. Kalian tuh buzzer semua. Saya baru paham. Pak, tidak ada yang buzzer, Enggak, Pak. saya Kami tuh baca baru paham. kitab, Pak. Kalian tuh buzzer semua. Gini, Pak. Kami itu baca kitab. Sampean tidak baca kitab. Lucu sampean. Saya membahas. Bang Edwin harus ngerti John, ya, itu Bang Edwin. Harus Sampean paham. bertanya, Oke, kami menjawab. Kok Assalamualaikum, malah sampean yang lari? Bapak. Seharusnya kami yang lari, Pak. Sudah. Aduh. Kabur dia. Assalamualaikum, Bang Jimin. Dia benar-benar nggak mau dengar Bang Jimin. apa yang disebutkan bin Abdissalam. Udah nggak mau dengar sama sekali. Ya itu perilaku orang salafi itu. Iya. Perilakunya. Jadi malam ini Kalau kita dia dipertontonkan maunya ya didengar, dengan tapi pendapat dengan orang lain segala kelucuan gitu. Nggak mau dengar. Kita di sini menjawab, tapi yang nanya Ya, malah lari. pendapat Bahkan orang ada lain yang di bawah itu gitu. yang typing lucu-lucu sekali gitu.
Oke, kita terus ke Bang Jinmin. Monggo Kang Bang Jinmin. Perkenalkan diri dulu. Kang Bang Jinmin. Nggak mau Gitu dengar, gitu, nggak mau Salapi itu. mau dengar perkataan boleh Syekh masuk sebentar. Izzuddin bin Abdissalam. Pokoknya nggak mau dengar perkataan Syekh begini. Izzuddin bin Abdissalam. Kalau Cek, teman-teman cek, 1, 2, Salafi 3. itu, dia tidak akan mendengar kalau bukan sumbernya dari kalangan mereka. Iya. Usaifi,